Aku mau nanya, boleh nggak bang? Abi Roy, Ya. kamu ini tadi membahas mengenai ayat hijab. Hmm. Di situ dikatakan perintah supaya menutupi seluruh tubuhnya supaya Ya betul. dikenal. Ya. Kenapa kok menutupi seluruh tubuhnya kok menjadi supaya dikenal? Kalau ini misalkan gini nih bang, pernah lihat orang bercadar nggak bang? Pernah. Pernah. Kalau di depan suaminya itu boleh buka cadarnya, kenapa? Teman-teman kirimkan Paramek, Dekolgen, Bodrek kepada saya ya teman-teman ya. Coba Bang, pahami pertanyaan saya dengan baik. Diperintahkan untuk menutup memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh supaya dikenali. Ya betul. Kenapa? Kenapa kok bisa mengulurkan jilbabnya kok supaya dikenali? Kenapa supaya tidak dikenali? Harusnya begini bang. Coba kalimat yang masuk akal gimana? Tutuplah mukamu supaya kamu dikenali. Tutuplah mukamu supaya kamu tidak dikenali. Mana dua kalimat itu yang masuk akal? Gimana bang? Ya Tuhan. Memang pantaslah dia masih jadi orang Islam. Tenang, tenang. Sabar ya teman-teman ya, tenang. Kita lagi bicara dengan orang yang memang mohon maaf nih, tingkat kecerdasannya agak spesial nih. Gini bang. Dari dua kalimat ini, yang manakah kalimat yang masuk akal? Perhatikan. Oke. A. Tutuplah wajahmu supaya kamu mudah dikenali. Ya. Yang kedua, tutuplah wajahmu supaya kamu tidak mudah dikenali. Yang B. Yang B. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan, ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali. Dan supaya tidak diganggu bang. Oke. Kenapa bunyinya supaya diulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali? Nggak tahu bang. Nah, ini makanya kamu harus belajar sama saya. Jadi gini, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Dulu perempuan-perempuan di Arab Saudi ketika mereka mau buang air besar, perempuan-perempuan yang bukan merdeka atau budak-budak, mereka tidak pakai penutup. Ya. Mereka tidak pakai hijab. Terus? Sehingga antara yang muslimah, perempuan muslimah dengan perempuan yang budak-budak itu tidak bisa dibedakan. Semua sama, semua nggak pakai penutup. Makanya Umar ibnu Khattab memberikan Umar bin kepada Khattab bang. apa? Umar bin Khattab. Ya, Umar ibnu itu anak, bin sama ibnu itu sama. Bin itu bapaknya bang. Oke, Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dipakaikan hijab supaya mereka lebih mudah dikenali dari perempuan-perempuan yang lain. Jadi hijab itu adalah pada muasalnya itu seragam untuk buang air besar dan mudah dikenali. Ada dalilnya nggak bang? Baik, kalau gini kan enak kita. Saya tunjukkan dalilnya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalilnya itu ada di dalam. Sabar ya. Sabar ya bang ya. Saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya. Bagaimana pendapat Umar itu menjadi ayat Al-Quran. Nih,
sorry. Lihat ya. Nih. Ya. Ijtihad Umar bin Khattab dari soal kamar sampai urusan jilbab. Perhatikan. Kita bahas yang urusan jilbab ya. Oke. Perhatikan nih. Saya tunjukkan dalil-dalilnya supaya Anda paham. Perhatikan ya. Kita masuk masalah jilbab. Bentar, sabar ya. Ini ada banyak poinnya. Saya tunjukkan satu ya. Mengenai jilbab. Nih ya, asal usul jilbab itu dari mana? Perhatikan. Sabar teman-teman. Karena masih banyak muslim-muslim yang perhatikan. Dari mana asal usul ayat ini? Ini ayat yang Anda baca tadi ya. Nih. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Perhatikan. Penelusuran asal teks Al-Quran ayat jilbab ini menurut para ahli tafsir menggambarkan pakaian jilbab dan seterusnya nih. Saya bacakan mengenai riwayatnya. Perhatikan. Dalam keterangan lain disebutkan dari Qatadah dan Ibnu Abbas dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa makna mengulurkan jilbab adalah menutupkan kain dahinya dan sebagiannya dan seterusnya. Kita bacakan di sini mengenai bahwa ayat ini berasal dari Umar ibnu Khattab. Perhatikan. Dikatakan begini. Ada sejumlah riwayat yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir mengenai latar belakangnya turun ayat ini. Salah satunya disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya Al-Tabaqat dari Ibnu Malik. Katanya, para istri Nabi pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Boker, Bang. Ya. Maksudnya buang air besar. Oke? Ya, Kak, Bang. Buang air besar. Para istri Nabi suatu malam keluar rumah memenuhi keperluannya. Memenuhi keperluan ini maksudnya itu buang air besar. Pada saat itu kaum munafik menggoda dan mengganggu mereka. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafik itu mengatakan, kami kira mereka perempuan-perempuan budak. Karena budak itu tidak pakai kayak gitu. Dia nggak pakai tutupan. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, guru para ahli tafsir, menyimpulkan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan-perempuan merdeka untuk menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Nah, Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab. Justru kalau budak dipukul sama Umar. Ya. Sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan-perempuan merdeka? Jadi sebenarnya, Bang, jilbab itu pakaian untuk perempuan merdeka. Merdeka itu contohnya orang yang bebas kan, Bang? Ya, orang yang bebas. Sedangkan perempuan-perempuan kalau pakai jilbab, perempuan-perempuan budak kalau pakai jilbab malah dipukul sama Umar. Nih, saya katakan lagi nih. Dari Anas, Umar bin Khattab melihat perempuan hamba sahaya berkerudung. Lalu dia memukulnya. Dia mengatakan, lepaskan kerudungmu. Kamu jangan meniru perempuan-perempuan merdeka. Jadi sebenarnya pakaian jilbab itu dulu asal muasalnya dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, hamba sahaya, mana perempuan-perempuan muslim. Nah, ini kalau Anda baca terus ya, nanti Anda akan menemukan bagaimana Umar bin Khattab memberikan saran. Gini, saya balikan dulu kamera saya. Jadi suatu saat istri-istri Muhammad itu BAB, buang air besar.
Tapi nggak bilang buang air besar di sana bang. Baik, saya tampilkan ayatnya. Ini saya teman-teman baru ganti HP. Jadi HP-nya bukan di ayat-ayat kemarin ya. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Habis ini saya beri pertanyaan ya bang. Boleh. Ini ya saya balikin. Ini udah ketemu nih bang. Nih. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dalam buku yang keempat nomornya 148. Dikisahkan oleh Aisyah, istri-istri Nabi biasa pergi ke Al-Manasi, sebuah lapangan terbuka dekat Bakia di Madinah untuk buang hajat. Buang hajat itu apa bang? Buang air besar ya. Buang air besar. Di malam hari Umar meminta Nabi, suruh istri-istrimu mengenakan kerudung. Biar ngapa maksudnya? Biar perempuan istri-istri Muhammad itu bisa dibedain dari budak-budak. Kalau budak-budak itu suka digoda-godain sama para lelaki. Ini nyambung nggak ini dia dengan sini? Lagi baca bang. Anda nyambung nggak yang saya maksudkan? Saya Nyambung, teruskan lagi ya, baca, saya lagi teruskan. baca. Ya terus. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Suatu malam saat Isya, Sauda binti Zama, istri Nabi keluar untuk buang hajat. Dia adalah wanita yang tinggi. Umar melihatnya dan berkata, "Aku tahu kamu wahai Sauda." Umar berkata begitu karena dia ingin ada perintah ilahi tentang pemakaian hijab bagi wanita. Maka Allah menurunkan ayat pengerudungan atau hijab ke seluruh tubuh. Nih, hal itu ada di dalam Sahih Bukhari nih, banyak nih, nomor 257. Banyak ini kisah-kisah seperti itu. Dikisahkan dari Aisyah, Umar bin Khattab sering berkata kepada Rasulullah, suruhlah istri-istrimu mengenakan kerudung. Tetapi sang Rasul tidak melakukan hal itu. Istri-istri biasa buang hajat hanya untuk walam saja di Al-Manasi dan seterusnya. Ini banyak nih bang riwayat-riwayatnya. Oke. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar Anda paham yang saya bahasakan tadi. Anda paham nggak dengan yang saya utarakan? Paham. Nah, jadi ayat jilbab itu idenya Umar bin Khattab, disetujui oleh Muhammad, baru jadilah ayat hijab. Makanya seorang pemikir Islam namanya Sumanto Al-Qurtubi, dia menulis buku Lubang Hitam Agama Islam. Di situ dia mengatakan bahwa Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol mengarang ayat Quran. Ada dalilnya itu enggak bang? Kok ada dalil? Coba ide supaya pakai jilbab datang dari siapa? Betul, dari Umar. Dari Umar. Jadi ayat Quran nggak idenya Umar itu? Ya. Berarti siapa yang bikin ayat Quran? Itu kan ide Nabi Umar satu aja kan bang? Tentang jilbab aja kan? Pelan, tenang. Oke. Umar mempunyai ide supaya istri-istrinya pakai hijab. Iya betul. Lalu ide itu disetujui oleh Muhammad. Iya betul. Lalu jadilah ayat Quran. Ya. Maka betul nggak bahwa Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol membuat ayat Quran? Betul. Iya. Berarti Quran adalah persekongkolan Muhammad dan Umar bin Khattab, betul? Tapi nggak semua bang. Ya ayat itu. Ya, ayat itu betul. Oke, berarti Anda mengakui bahwa sebagian ayat Quran adalah persekongkolan Umar dan Muhammad. Sebagian nggak sih bang? Cuma itu aja bang. Cuma itu saja. Yang lain ada nggak? Ada. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ketika aku melakukan ritual haji kan, Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat?"
Lalu Muhammad menyetujui idenya Umar bin Khattab. Lalu jadilah ayat Quran, dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bukan tempat sholat sih, tapi kiblat. Ya Tuhan. Baik, saya tunjukkan. Perhatikan ya. Pelan, sabar teman-teman. Apakah ide untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu adalah idenya Umar? Perhatikan. Saya balikkan lagi kamera saya. Makanya saya bilang teman-teman, Al-Quran itu berisi ide-ide dari Umar bin Khattab dan Muhammad. Perhatikan. Nih, pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Quran. Ini Muslim website punya ini, NU online. Ya, ini bukan karangan saya. Perhatikan. Oke. Berbicara terkait kepemimpinan Muslim berabad-abad dan seterusnya nih. Umar bin Khattab salah satunya, ia merupakan kafilah kedua pengganti Abu Bakar dan seterusnya, karakter tegas dan lain sebagainya. Beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya sebagai faktor kronologi turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai ini mafaqatu Umar, yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau dikonfirmasi oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang Muslim tanya, masa surat-surat Paulus jadi kitab suci? Itu kan surat Paulus, kenapa jadi kitab suci? Ini pendapat Umar jadi kitab suci nih, biar Anda tahu. Nah, beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya dan seterusnya nih. As-Suyuti deh nih. Apa salah pertama? Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, watakhizu min maqami Ibrahim, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Kemudian jilbab. Ketika para istri Nabi berkata, wahai Nabi, ada hal bagus dan jelek menimpa istrimu, dan seterusnya. Nih, mungkin lebih baik engkau perintahkan mereka untuk berhijab. Turunlah ayat jilbab. Makanya saya bilang, isi Quran di dalamnya diantaranya merupakan persekongkolan antara Umar dan Muhammad. Jadi jangan kau bilang Quran itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Umar bin Khattab. Nekat yang nyata kamu. Oke, boleh nanya nggak bang? Sebentar. Anda sudah mengakui itu bahwa Al-Quran berisi ide-ide manusia. Salah satunya Umar bin Khattab dan Muhammad. Iya, sebagian. Iya. Berarti Anda setuju bahwa itu bukan datang dari Allah. Kalau sepenuhnya bukan dari Umar, sebagian dari Umar ya percaya saya bang. Berarti Al-Quran bukan wahyu Allah. Ada wahyu Allah, ada enggak gitu. Bang, kalau sudah ada 3 begitu, maka menjadi terbukalah pintu untuk menyimpulkan bahwa semuanya memang adalah akal-akalan Umar bin Khattab dan Muhammad. Kan sudah ada 3, betul nggak? Ya betul. Berarti tidak menutup kemungkinan yang lain juga begitu, betul? Yang lain ada dalilnya bang. Selain Umar. Bang, saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kesimpulan saya apa? Al-Quran itu perkataan anonimus, seseorang yang tidak dikenal. Oke, tapi Al-Quran nggak pernah dirubah bang. Percaya nggak? Gini, bagaimana kita menyimpulkan sesuatu berubah atau tidak berubah? Ya baca aja datanya bang.
Sesuatu kita ketahui berubah atau tidak berubah kalau kita punya pembandingnya bentuk yang lama dan bentuk yang baru. Setuju? Betul. Yang mau Oke. Anda punya manuskrip Al-Qur'an dari yang lama sampai yang terbaru? Enggak. Seorang cendekiawan Islam namanya Mun'im Siri. Dia pernah berkata dalam satu pengajian, ya, kajian akademis di tengah-tengah para mahasiswa-mahasiswi Islam, dia katakan begini, Al-Qur'an baru seragam itu tahun 1924. Sebelum tahun 1924 tidak ada satupun Quran yang seragam. Ini info ini sangat mengejutkan, tapi itu benar. Sekali lagi saya katakan, tunjuk Al-Quran yang berasal dari sebelum 1924. Tidak ada satupun Quran yang seragam bunyinya. Beda-beda semuanya. Bahkan sampai detik ini, seorang apologet Kristen yang bernama Hatun Tas, dia seorang Turki, mantan muslimah. Dia mengumpulkan Al-Quran dari seluruh penjuru muka bumi. Setidak-tidaknya didapati 40 bacaan Al-Quran yang bermacam-macam. Bahkan itu diakui oleh ulama-ulama Islam detik ini. Terus ada salah satu channel YouTube namanya itu Lajnah Kemenak. Nih, saya tunjuk kepada Anda. Aduh, ini banyak sekali informasi yang Anda tidak tahu. Nih, namanya itu Lajnah Kemenak. Ini nama channelnya ya. Sebentar ya. Saya tunjuk nama channel-channelnya. Apakah Quran itu bacaannya beda-beda? Beda. Perhatikan. Perhatikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang Saya tunjuk dulu nama channelnya. Nih, saya balikin kamera saya. Ini channel Muslim, Bang. Nih. Ini nama channelnya ya. Lajnah Kemenak. Ini seorang ustadz yang ngomong. Ini diakui bahwa Quran itu memang gak sama bacaannya. Ngimpi orang Islam kalau bilang Quran bacaannya sama. Perhatikan. Dengerin omongannya. Ini video tidak lama. Kalau mau belajar, bagus. Saya seneng kalau ada orang mau belajar. Perhatikan omongan dia. video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan Perhatikan, ini statementnya dia. Perhatikan jawabannya. terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraatnya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh, ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di Saya balikin dulu aja kamera saya biar teman-teman bisa lihat. Nih ya. Sebentar. Saya kasih dulu mikrofonnya biar teman-teman bisa lihat. Bacaan Quran itu nggak sama, Bang. Beda-beda. Ya. Riwayatnya beda-beda, bacaannya beda-beda, harokatnya beda-beda. Nih. Perhatikan. menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Ya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah
bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama, baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan ya. Pertama, yang kedua dia juga tidak memiliki kemampuan untuk merunut. Mulai akrobat dia di situ. Padahal yang dibawakan itu adalah mengenai perbedaan bacaan. Ada yang bacaannya ya'malun, kemudian bacaan yang riwayat lain takmalun. Kita tahu bahwa huruf ya dengan huruf ta itu cuma beda harokat. Kalau ya itu titiknya di bawah 2. Betul? Ya, betul. Kalau ta Titiknya 2 di hurufnya atas. sama tapi titiknya di atas. Iya, betul. Iya. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan itu bacaannya ya malun. Tapi bacaan yang lain mengatakan tak malun. Yang mana yang benar? Nah, memang itu diakui oleh para cendekiawan Islam. Bacaannya memang beda. Satu ya malun, satu tak malun. Itu hanya satu contoh. Ada ribuan perbedaan bacaannya. Nah, kemudian tadi Ustadz yang di video tadi mengatakan, Anda salah paham. Yang dimaksud seragam itu maksudnya susunan suratnya. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Ngapain kita bahas susunan surat? Yang kita bahas isi dari Al-Quran itu. Karena penamaan surat itu pun juga masih debatable. Kenapa kok dikasih nama itu? Yang ngasih nama itu siapa? Itu juga masih pertanyaan. Jadi jangan Anda bilang Quran sama. Nggak sama bang, beda-beda. Makanya muncullah gini, untuk mengatasi masalah ini. Jadi Islam itu selalu mengatasi masalah dengan riwayat. Gini, umat Islam menyadari problem ini. Ini problem serius, ya. Karena umat Islam selama ini didoktrin Quran sama, bacaannya di seluruh dunia sama. Ternyata didapati bacaannya berbeda. Maka muncullah solusi. Bagaimana solusinya? Oh, Quran diturunkan dalam 7 bacaan. Satu lagi mengatakan qiraatul sab'ah, 7 bacaan. Satu lagi mengatakan oh enggak, 10 bacaan. Itu salah satu bentuk ngelesnya orang Islam, Bang. Karena memang Al-Quran itu tidak terjaga. Omong kosong, Bang. Kalau Anda makan bangku-bangku maksudnya makan bangku. Kalau Anda mengenyam pendidikan sekolah-sekolah Islam, nanti Anda akan tahu bagaimana ini memang sebuah problem dalam agama Islam. Oke, boleh nanya nggak bang? Silakan. Kalau misalkan ya Bang Edis dikasih kesempatan untuk ngelihat Yesus disalib, Bang Edis lakuin apa? Bantuin dia supaya disalib, bantuin nggak disalib, atau lari seperti muridnya? Ya tidak tahu Bang, karena saya kan tidak hidup pada zaman itu. Kalau seandainya dikasih kesempatan, seumpama ya, saya bersama atau menonton begitu ya, kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena yang kami lawan ini adalah pemerintah. Berarti nggak sayang Tuhannya? Ya sayang, tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan kenapa nggak dibantu Bang? Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Gimana sih Bang? Kok gimana? Gini. Seandainya Bang Edis ada di sana nih, pas Yesus disalib, Bang Edis bantu salib, atau lari seperti murid, atau bantu nggak disalib? Ya diam saja. Supaya disalib? Ya enggak lah, diam saja kok supaya disalib. Diam saja itu dalam pengertian karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang kami hadapi itu pemerintah Romawi dan prajurit Romawi. Oke. Yang bisikin dan orang-orang Yahudi. Tentara Romawi ya? Yang salib Yesus ya?
Ya, dan orang-orang Yahudi yang mendukungnya, yang menginginkan penyaliban itu. Yang bisikin orang itu kan setan, iblis. Yang dia apa? Yang bisikin orang itu supaya Yesus disalib. Betul. Yang membisiki Betul. Yudas. Iblis Ya, betul. ya, membisiki Iblis Yudas. kan? Ya. Jadi iblis ini berjasa nggak? Berjasa bagaimana maksudnya? Kan disalib kan jadi penebusan dosa ya kalau nggak salah. Baik, ini isu-isu yang diangkat oleh mereka. Baik, bagus. Ini Anda angkat isu bagus. Saya senang kalau kita mau diskusi baik soal ini. Ini sering diangkat sama Juma dan sama Uncup. Terus. Baik, apakah iblis di sini sebagai pahlawan? Sejak kapan iblis tidak pernah jadi pahlawan? Padahal iblis nembusin dosa lu bang. Bagaimana? Padahal iblis bantu nebusin dosa Bang Edis. Nggak ada iblis bantu nebus dosa kami. Supaya disalib Yesus. Nggak ada iblis bantu nebus dosa kami, nggak ada. Terus yang bisikin mereka kan iblis. Yang membisikkan kepada Yudas iblis. Ya terus. Berarti mereka berjasa nggak? Baik, saya akan buatkan satu pertanyaan yang sama kepada Anda ya. Baik, kalau ada seseorang yang disuruh berperang, Oke. namun dia gugur di medan perang itu. Terus. Dan karena gugurnya dia di medan perang, maka dia digelari sebagai pahlawan. Pertanyaan saya kepada Anda. Ini kepada Muhammad ya, kepada Muhammad. Oke. Anda percaya Muhammad mati sebagai syahid? Ya betul. Oke, Muhammad mati sebagai syahid. Dalam riwayat dia diracun oleh seorang wanita. Ketika Muhammad meninggal, maka orang-orang Islam percaya bahwa tugasnya sudah selesai dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Pertanyaan saya, yang meracun Muhammad itu, wanita yang meracun dia, apakah dia seorang pahlawan sehingga membuat Muhammad mati syahid? Walaupun Muhammad nggak mati syahid nih bang. Tenang, dia Bang, pasti tenang. masuk surga. Ya betul. Anda mengajukan pertanyaan yang sama tadi, dengan Bang. saya. Ya terus. Ketika Yudas dibisiki oleh setan supaya Yudas menjual Yesus Tuhannya, dan kemudian akibat itu terjadi penyaliban, apakah Yudas atau iblis adalah pahlawan? Saya bilang tidak. Nah, Kenapa saya akan tidak, Bang? membuat pertanyaan yang sama dengan Anda. Ya, Perhatikan pertanyaan saya. Ya. Ketika Muhammad mati syahid, sudah? Ya. Apakah orang yang membuat Muhammad mati syahid itu adalah pahlawan? Enggak. Sama jawaban saya begitu, Bang. Ketika iblis merasuki Yudas untuk menjual Yesus, apakah Yudas di situ pahlawan? Apakah iblis itu pahlawan? Tidak. Kan dia ngebantu supaya dosa Bang Edis ya, seluruh orang Kristen Tidak, dia tidak ditebus membantu. dosanya. Dia tidak membantu. Nah terus? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad mati syahid kan? Iya betul. Siapa yang meracun Muhammad? Siapa namanya? Lupa. Ya, seorang wanita Yahudi. Iya betul. Dia kan membantu Muhammad supaya Muhammad mati syahid. Kalaupun nggak dibantu Muhammad mati syahid nih bang, Muhammad Sebentar. itu rasul. Siapa yang membuat Muhammad mati syahid? Iya, perempuan Yahudi. Oke, berarti dia membantu nggak Muhammad supaya Muhammad mati syahid? Enggak. Ya logika Anda juga begitu. Kenapa Anda paksa saya supaya saya mengakui bahwa iblis membantu saya? Kan dia bantu supaya dosa Bang Edis ditebus. Ya Oke, nggak? berarti Muhammad membantu, berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membantu Muhammad biar syahid. Walaupun nggak syahid dia bang, dia tetap masuk surga. Kalau Enggak, kita Islam nggak ya. bicara itu. Jangan yang lain dulu kita bicara. Iya, itu Ini nggak kita yang lain, bicara Bang. gini. Saya ingin supaya pikiran Anda itu, yang Anda kenakan kepada saya itu, saya balikkan kepada Anda.
Anda kan mengatakan, memaksa saya untuk mengatakan bahwa iblis berjasa, betul? Iblis berjasa dalam penyaliban Yesus, begitu? Iya betul. Oke, berarti menurut saya pikiran Anda itu harus Iya. dibalikkan kepada Anda. Berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad berjasa membuat Muhammad mati syahid. Kenapa berjasa dia, Bang? Ah, itulah kenapa Anda paksa saya. Gini. Ini bagaimana ini orang ini? Sulit. Pelan-pelan ya, Bang. Kan iblis bisikin Yudas ya. Betul. Yudas untuk penebusan dosa manusia. Bukan untuk penebusan dosa. Terus? Untuk supaya orang-orang menemukan di mana Yesus berada. Pas disalib, salib itu gunanya apa, Bang? Begini, nah ini supaya Anda paham. Dengarkan. Oke. Begini. Oke. Ini juga banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, pemahamannya itu salah. Jadi membuat orang Islam berpikir bahwa itu adalah pandangan orang-orang Kristen. Begini, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Bentar. Tapi ada yang komen tadi, Bang. Ya, makanya Penyaliban kamu itu- kalau belajar Kristen terhadap sama Bible. Dengarkan ini, biar Anda paham. Oke. Iblis ingin membinasakan Yesus. Ada ayatnya, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita ngomong pakai dalil, saya tunjukkan. Jadi penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga, penyaliban itu kehendak daripada iblis. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Saya tunjukkan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 ya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya sebentar. Perhatikan.